Kembali lagi di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif, bertema balap mobil. Namun bukan hanya tentang aksi balapan jalanan yang dilakukan, tetapi juga strategi perampokan dari sebuah kelompok, yang tanpa sengaja melibatkan seorang mantan pembalap profesional. Pada suatu malam, terdapat seorang pria kaya membawa wanita ke dalam rumahnya. Wanita itu bernama Ari, yang ternyata adalah komplotan dari perampok. Tugasnya adalah memancing targetnya, dan membawa rekan-rekannya ke dalam rumah. Sambil terus bersandiwara, dia memainkan emosi dari target itu, untuk menunjukkan brankasnya. Rencana ini sudah mereka susun dengan sangat rapi, sehingga mereka selalu berhasil melakukannya. Setelah semuanya selesai, Ari pun membuat alasan untuk meninggalkan pria itu. Terutama sebelum orang itu sadar, bahwa dia satu komplotan dengan perampok itu. Kelompok itu beranggotakan 3 orang, dan memiliki markas di sebuah gudang. Pemimpinnya adalah Nafas, yang juga adalah pacar dari Ari. Kemudian orang terakhirnya adalah Nano, yang merupakan mekanik di komplotan itu. Selama ini mereka mengumpulkan uang, untuk pergi dari negara ini. Uang yang mereka butuhkan masih kurang, sehingga harus melakukan satu kali lagi perampokan, dan juga taruhan pada balapan. Target berikutnya adalah Julia, pemilik sebuah toko perhiasan. Mereka ingin memanfaatkan tunangannya yang bernama Mikel, untuk bisa masuk ke sana. Terlebih karena rumah mereka menjadi satu dengan tokonya, sehingga akan dengan mudah menjalankan aksinya. Seperti sebelumnya, Ari bertugas menggoda Mikel, untuk memperoleh kepercayaannya. Saat ini dia menyamar sebagai pelayan, dan mencari kesempatan. Melihat Mikel keluar sendirian, saatnya dia mulai bergerak. Dengan alasan meminjam korek api, Ari mulai mengajaknya bicara. Mikel menanggapinya dengan baik, dan belum berprasangka buruk. Langsung saja, Ari menggodanya dengan jurus andalannya. Melihat gadis cantik di depannya memberikan kode, Mikel pun mulai memperhatikan. Ari pun mengajaknya ke suatu tempat, yang tentu saja dia menurutinya. Di tempat itu, mereka mulai mengenalkan dirinya masing-masing. Sudah terbiasa melakukan ini, Ari tampak sangat meyakinkan, sehingga membuat Mikel mulai tertarik padanya. Sialnya Ari melihat target sebelumnya di sana, dan bergegas harus pergi, sebelum rencananya berantakan. Seketika orang itu melihat, kemudian mengejarnya. Melihat Ari tampak ketakutan, Mikel ingin menyelamatkannya, bahkan tanpa mengetahui masalahnya dengan orang itu. Dia pun langsung memacu mobilnya dengan kencang, yang membuat semua terkaget. Walaupun jalan di depannya tertutup, Mikel tidak panik, dan dengan mudah bisa meloloskan diri. Ari tidak menyangka, bahwa Mikel memiliki kemampuan sebagai seorang pembalap. Ketika kondisi sudah tenang, Ari harus segera pergi dari sini. Dia meninggalkan nomor HP-nya, dan berharap hubungan ini bisa terus berlanjut. Walaupun jalan tampak begitu gelap, dia berkata bahwa sudah terbiasa berjalan sendiri. Namun yang sebenarnya terjadi adalah, selama ini dia selalu diawasi oleh kedua rekannya. Ari menjelaskan bahwa rencananya sukses, dan tinggal menunggu Mikel untuk tunduk kepadanya. Melihat Mikel menunjukkan kemampuan mengemudinya, Nafas curiga, bahwa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Tetapi setelah mencarinya di internet, dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena kejadian semalam, pagi harinya Mikel terlambat bangun. Julia tidak mencurigainya sedikit pun, dan percaya pada tunangannya. Dia masih belum menyadari, perasaan Mikel kepadanya sudah semakin pudar, karena sosok Ari yang tiba-tiba muncul di kehidupan tunangannya. Mikel langsung mengirimkan pesan pada Ari, dan ingin membawanya ke suatu tempat. Tentu Ari bersedia, dan berharap dia akan diajak ke rumahnya. Namun sungguh tak terduga, Ari malah diajaknya terbang, menggunakan sebuah pesawat terbang. Baru pertama kali, Ari merasakan pengalaman seperti ini. Kebahagiaannya tidak bisa ditutupi, melihat pemandangan indah yang jarang dilihat oleh banyak orang. Dia merasa seperti lepas dari seluruh masalah hidupnya selama ini.
Tidak berhenti di situ saja, ketika sampai di bawah, Mikhail akhirnya mengajaknya ke rumah. Seguro. Momen seperti ini sudah ditunggu Nafas, yang selama ini juga terus mengawasinya. Sudah siap dengan aksinya, ternyata Mikhail tidak membawanya ke rumah milik Julia. Tetapi ke rumah lama miliknya, yang tentu membuat misinya dibatalkan. Ari yang ada di dalam tampak tenang, karena masih terbayang pengalaman menakjubkan sebelumnya. Dia sadar, bahwa Mikhail masih menyimpan banyak rahasia. Agar tidak terbuai dengan perasaannya, dia menahan diri dan langsung pergi. Di luar dia langsung dijemput Nafas, dan menceritakan semuanya. Menyadari Mikhail sebenarnya adalah orang baik, dia tidak ingin mengganggu pertunangannya, demi misi perampokannya. Namun yang sebenarnya terjadi adalah, Ari sendiri tidak ingin menyakitinya, karena benih cinta mulai tumbuh di hatinya. Nafas pun langsung membatalkan misi ini, dan mencari target lain. Untuk berjaga-jaga, dia kembali mencari profil dari Mikhail. Setelah mencari dengan berbagai cara, akhirnya dia menemukannya. Ternyata, Mikhail adalah pembalap profesional berbakat, yang berhenti karena sebuah kecelakaan fatal. Terlalu fokus dengan itu, dia tidak menyadari, bahwa Ari tiba-tiba ditelepon kembali oleh Mikhail. Quiero verte. Dua orang yang sedang dimabuk cinta, tentu akan melakukan segala cara untuk bersama. Mereka pun meluapkan semuanya, selagi masih bisa bertemu. Di sana, Ari menceritakan impiannya dari dulu, yaitu ingin hidup di tempat yang sepi dan damai. Mikhail pun ingin mewujudkannya, untuk membuat Ari bahagia. Vámonos. Sebelum dicari oleh Nafas, Ari tidak bisa berlama-lama, sehingga harus segera pulang. Mengira semua terkendali, ternyata Mikhail yang penasaran, mencoba mengikutinya. Dia bahkan lupa dengan janjinya makan malam bersama Julia, yang akhirnya membuatnya kecewa. Pencariannya membuahkan hasil, karena Mikhail melihat Ari memasuki sebuah mobil. Tentu saja dia membuntutinya, dan ingin melihat kemana tujuan dari mereka. Perjalanan itu cukup lama, yang akhirnya membawanya ke sebuah tempat untuk balapan liar. Tentu saja tidak hanya menonton, karena Nafas di sana untuk mengikutinya juga. Semua mobil memacu dengan kencang, dan tidak ingin mengalah. Sebuah insiden kecil, bisa membuat salah satu dari mereka tidak bisa melanjutkan balapan. Sedangkan sisanya, mereka terus melanjutkan, bahkan menambah kecepatannya. Masing-masing dari mereka menginginkan kemenangan, sehingga mengerahkan seluruh kekuatan pada mobilnya. Nafas yang berada di depan tidak ingin menyerah, dan akhirnya berhasil menjadi pemenangnya. Argentino, salah satu pembalap di sana kalah taruhan dengannya. Namun tidak berhenti di situ saja, dia ingin menantangnya lagi, dengan taruhan yang lebih besar. Muy bien. Waktunya akan mereka bicarakan lain hari, karena dia ingin menikmati momen kemenangan ini. Mikhail yang melihat langsung hubungan mesra mereka berdua, akhirnya memutuskan pulang. Di sana dia baru mengingat, janjinya dengan Julia. Semua sudah terlambat, dan dia hanya bisa meminta maaf. Di sana akhirnya Julia menyadari, ada yang berubah dari diri Mikhail. Namun Mikhail yang sedang dimabuk cinta dengan wanita lain, menjadi tidak bisa berpikir bijak, dan akhirnya memutuskan menemui Ari di gudangnya. Semua tampak kaget, melihat Mikhail berhasil sampai ke sini. Karena sudah bertatap muka, di sana Nafas menanyakan perihal rahasia dari Mikhail, yang ternyata adalah mantan pembalap profesional. Sebenarnya kejadian itu ingin Mikhail lupakan, sehingga tidak pernah menceritakan kepada siapapun. Tentu saja dia memiliki rasa trauma, dan tidak ingin merasakannya lagi. Entah apa yang direncanakan Nafas, dia mengajaknya pergi ke sebuah kafe. Dia bahkan berbohong, bahwa Ari bukanlah pacarnya. Tipe darinya adalah seorang pria yang pemberani. Dan jika Mikhail ingin menjadi sosok itu, dia harus menuruti sarannya. Nafas menyuruhnya menyalip sebuah kereta, dan menyeberangi jalannya. Tentu hal itu sangat berbahaya, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Dengan dorongan dari Nafas, Mikhail akhirnya ingin mencobanya. Dia sudah berhasil menyusul keretanya, dan tidak boleh membuang waktu sedetik pun.
Karena targetnya adalah menyeberanginya, seperti yang baru saja dia lakukan. Dan ternyata semua ini adalah rencana Nafas, untuk membuatnya bangkit dari keterpurukan, dan kembali ke dunia balapan. Dia pun langsung membawanya ke gudang, dan menyuruh Nano memodifikasi mobilnya, untuk balapan yang akan dilakukan malam ini. Terdapat 4 mobil yang mengikutinya, termasuk Mikel yang ada di dalamnya. Semua uang taruhan sudah dikumpulkan, sehingga mereka bisa segera memulainya. Perasaan mendebarkan seperti inilah, yang telah lama hilang dari Mikel. Kini dia mendapatkannya kembali, melalui balapan liar ini. Nafas yang sudah berpengalaman, memimpin jalannya balapan. Di belakangnya Mikel terus mengejar, dan tidak ingin melepaskannya. Sayangnya kesenangan itu terhenti, karena polisi tiba-tiba muncul di sana. Mereka semua langsung kabur, begitu juga dengan semua pembalapnya. Mereka harus segera bersembunyi, sebelum polisi berhasil mengejarnya. Nafas membawanya ke sebuah kontainer, sehingga bisa menutupi mobilnya. Dia pun mengajak Mikel bersamanya, untuk melarikan diri. Dengan menaiki banyak kontainer, mereka ingin bersembunyi. Nafas tidak ingin tertangkap, bagaimanapun caranya. Karena bukan hanya soal balap liar, tetapi polisi mencarinya juga soal kasus perampokan. Mikel yang belum mengetahui hal itu, berusaha menjadi umpan untuk polisi, agar Nafas bisa melarikan diri. Di kantor polisi, Mikel diberitahukan seluruh kasus yang melibatkan Nafas dan gerombolannya. Tentu saja Mikel kaget, dan menyadari bahwa dia dan tunangannya hampir saja menjadi target dari mereka. Namun Mikel tetap diam saja, karena dia sudah dimabuk cinta dengan Ari, salah satu pelakunya. Berkat penangkapan itu, Julia akhirnya sadar, bahwa selama ini Mikel sudah bermain api. Berniat memberikan teguran, ternyata Mikel sendiri yang akhirnya ingin mengakhiri tunangan ini. Hubungan ini sudah berakhir, dan kini Mikel bisa dengan bebas mengejar Ari tanpa beban. Bergegas Mikel menuju ke markas mereka, dan memberitahukan bahwa dia tidak membocorkan info mereka pada polisi. Berniat ingin lebih dekat dengan Ari, ternyata mereka akhirnya memberitahukan kebenarannya. Sebuah kenyataan bahwa Nafas dan Ari yang berpacaran, membuat dirinya tampak bodoh di depan mereka semua. Tentu saja Mikel marah dengan keadaan ini. Semua pengorbanannya tampak sia-sia, dan kali ini dia sudah kehilangan semuanya. Di tengah rasa depresinya itu, tiba-tiba Nafas muncul untuk mengajaknya keluar. Dia berharap kekecewaannya itu tidak akan merubah pertemanan mereka, yang baru saja terjalin. Mengira Nafas adalah orang yang baik, akhirnya Mikel mau berdamai dengan dirinya sendiri, dan berkumpul dengan mereka semua. Mereka pergi ke sebuah pesta, dan bersenang-senang. Mikel menikmatinya, terlebih karena Ari ada di depan matanya. Berbeda dengan Nafas, yang tampak duduk tenang memandangi mereka berdua. Ternyata ini semua adalah bagian rencana darinya, yang salah satunya adalah memberikan obat di minuman milik Mikel. Setelah terpengaruh, dia membawanya kepada seorang wanita. Nafas menyuruhnya, untuk mencuri kunci mobil di tas orang itu. Mikel pun dengan mudah menuruti, dan langsung melancarkan aksinya. Setelah mendapatkannya, mereka semua langsung pergi dari tempat itu. Nafas mengarahkannya ke tempat yang sangat sepi, dan berhenti di sana. Walaupun sudah pagi, Mikel masih terpengaruh dengan obat yang diminumnya. Nafas memasukkannya ke dalam mobil curian itu, kemudian meninggalkannya. Setelah beberapa jam, dia terbangun karena Nafas menelponnya. Apa yang dia alami hari ini adalah sebagai peringatan, agar menjauh dari mereka, terutama pada Ari. Así que deja de molestarnos. Apalagi sekarang dia baru saja mencuri sebuah mobil, yang tentu saja akan membuatnya sibuk dengan polisi. Sudah tidak bisa menunggu dengan rencana perampokan berikutnya, Nafas berencana membawa seluruh uang mereka, untuk dipertaruhkan pada balapannya dengan Argentino. Ari tidak setuju, karena apabila kalah, seluruh kerja keras mereka akan terbuang sia-sia. Namun Nafas tidak mau mendengarkan pendapat itu, dan tetap dengan egonya. Ari yang sudah muak, akhirnya menyerah dengan kelakuan dari Nafas.
Kini dia memantapkan hatinya, dan jujur dengan perasaannya, bahwa dia sebenarnya ingin bersama dengan Mikel. Tentu saja bagi Mikel, hal inilah yang sudah dia tunggu selama ini. Di tempat lain, Navas sudah bertemu dengan Argentino, untuk melakukan balapan. Melihat jumlah uang yang dipertaruhkan, Argentino merasa bahwa itu masih terlalu kecil. Terpancing emosinya, Navas akhirnya mempertaruhkan mobilnya, ditambah dengan uang 2 miliar rupiah. Aturannya seperti terakhir kali, yaitu melintasi jalan ini sampai ujung, dan kembali lagi ke sini. Kedua mobil melakukan start dengan baik, tetapi Navas berada sedikit di depannya. Posisi mereka saling berganti, dan tidak ada yang mau mengalah. Sialnya ketika berputar balik, Argentino memanfaatkan jalur dalam, sehingga dia menjadi lebih unggul. Melihat itu Navas ingin segera menyalip, tetapi lawannya tentu tidak akan membiarkannya. Dia sudah melakukan segala cara, namun tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan. Dia hanya bisa melihat lawannya itu, berhasil sampai garis finish lebih dulu. Kini semua uangnya sudah hilang, ditambah dengan mobil miliknya. Tú has perdido. Selain itu dia masih berhutang kekurangan dari taruhan uangnya, dan harus segera menyerahkannya dalam beberapa hari. Tanpa pikir panjang Navas menuju ke rumah Mikel, karena tahu bahwa Ari berada di sana. Dia ingin segera mengajaknya pergi dari sini, sebelum Argentino mencarinya. Namun Ari yang sudah muak dengannya, menolak ajakan itu, dan ingin tetap bersama Mikel. Tentu saja Navas yang frustasi, melampiaskan kekesalannya itu pada Mikel. Tidak ada pilihan lain, dia menuju ke bandara, dan ingin pergi seorang diri. Tanpa diduga Argentino dan anak buahnya sudah muncul di sana, kemudian langsung membawanya. Dia dibawa ke sebuah gudang kosong, dan disiksa. Menyadari Navas tidak memiliki uang, dia sudah menyiapkan rencana. Foto yang diambilnya itu, dia kirimkan kepada Ari, karena dahulu dia mengamati kebersamaan mereka berdua. Melihat itu, tentu saja Mikel dan Ari langsung menuju ke sana, tanpa berpikir bahwa ini adalah jebakan. Anak buah dari Argentino langsung membawa Ari, sebagai jaminan. No volveréis a verla si no me pagáis. Mikel yang sebenarnya tidak tahu permasalahan ini, tiba-tiba disuruh melunasi hutang milik Navas. Dia pun hanya bisa menurut, karena fokusnya adalah keselamatan dari Ari. Walaupun kesal terhadap kelakuan dari Navas, mau tidak mau Mikel harus membawanya, untuk memecahkan masalah ini. Ternyata teman lainnya yang bernama Nano, mengalami hal serupa dengannya. Teringat bahwa kelompok ini adalah perampok yang dahulu pernah mentargetkannya, Mikel memiliki sebuah ide. Dia ingin merampok mantan tunangannya, bersama kedua orang itu. Langkah pertama adalah menghubunginya, agar bisa memasuki rumahnya. Berkali-kali ditolak, mau tidak mau Mikel langsung datang ke sana. Julia, soy yo. Melihat perjuangan itu, Julia memperbolehkannya masuk. Mikel berlagak meminta maaf atas seluruh perlakuannya, dan ingin mengemasi seluruh barang miliknya yang tertinggal. Menemukan sedikit celah, dia membuka pintu rumahnya, yang ternyata sudah ditunggu oleh Navas dan Nano. Mereka berdua langsung mengarah kepada Julia, dan menyuruhnya menunjukkan brankas miliknya. Tentu saja Julia yang ketakutan, hanya bisa menuruti permintaan mereka. Setelah dibuka, perhiasan yang begitu mahal nampak ada di sana. Namun mereka hanya menginginkan uang, yang ada di brankas satunya lagi. Seketika Julia berpikir, bahwa rahasia itu hanya diketahui olehnya, dan juga Mikel. Dia pun langsung sadar, bahwa Mikel adalah bagian dari komplotan perampok ini. ¿Por qué me has hecho esto? Dia tidak habis pikir, setelah mengkhianatinya, Mikel bahkan kembali untuk merampas seluruh miliknya. Sambil membawa uang itu, mereka bertiga langsung menuju ke tempat yang ditentukan Argentino. Hutangnya sudah dibayar, sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Setelah menerimanya, Argentino langsung melepaskan Ari, kemudian pergi. Di sini, Ari sudah tidak bisa menahan kemarahannya pada Navas. Di kesempatan itu Mikel merebut senjatanya, dan menodongnya. Dia sadar, bahwa Navas menyembunyikan sisa uang hasil rampokan sebelumnya. Dia bahkan menembak kakinya, agar mau mengakuinya.
Setelah uang itu didapatkan, dia dan Ari ingin meninggalkan tempat ini, dan tidak akan pernah kembali. Abre la puerta. Mereka berdua ingin menjalani kehidupan yang bebas. Kini mereka bisa melakukan apapun yang diinginkan, tanpa ada yang menghalanginya. Yang terpenting mereka selalu bersama, seperti yang diimpikan. Ketika sebuah cinta datang, biasanya kebodohan akan menyusul di belakangnya. Tidak sedikit orang yang mengalami cinta buta, pada akhirnya merugikan dirinya sendiri maupun orang di sekitarnya, demi orang yang dicintainya. Semua akan tersadar dalam penyesalan, ketika cinta itu sudah pergi. Untuk waktunya tidak ada yang mengetahui, namun semua hanya tinggal menunggu untuk terjadi. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.